Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hasil kali skalar atau dot product. Dua vektor itu bisa dikalikan. Perkalian dua vektor itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah perkalian skalar atau hasil kali skalar, biasa dikenal dengan istilah dot product. Nah, nanti untuk hasil kali skalar ini, hasilnya adalah berupa skalar atau angka. Sedangkan jenis perkalian dua vektor yang kedua itu adalah perkalian vektor atau hasil kali vektor, dikenal dengan istilah cross product. Nah, di sini nanti hasilnya berupa vektor. Oke, jadi ada dua jenis perkalian dua vektor ya. Ada hasil kali skalar dan hasil kali vektor. Yang akan kita pelajari adalah yang dot product atau hasil kali skalar. Untuk yang cross product nanti bisa kalian pelajari sendiri sebagai pengayaan. Oke, kita masuk ke hasil kali skalar, dot product. Jika ada dua vektor A dan B, hasil kali skalar vektor A dan B ditulis sebagai A titik B. Jadi tanda titik itu adalah menunjukkan dot product, dot kan titik. Ada dua rumus yang bisa kalian pakai. Kapan kalian pakai rumus yang pertama atau yang kedua tergantung yang diketahui di soal. Jadi untuk rumus yang pertama, nah itu yang diketahui adalah komponen vektor A dan vektor B-nya yang mau kita kalikan. Jadi misalkan ada vektor A komponennya adalah A1, A2, A3, vektor B-nya adalah B1, B2, B3. Berarti A dot B, kalian tinggal mengalihkan komponen vektor yang seletak, kemudian dijumlahkan. Jadi A1 dikalikan dengan B1 ditambah A2 dikalikan dengan B2 ditambah A3 dikalikan dengan B3. Berarti kalau untuk menggunakan rumus 1, syaratnya bahwa vektor yang mau kita kalikan itu harus berada di dimensi yang sama. Jadi kalau vektor A-nya itu di dimensi 2, berarti vektor B-nya juga di dimensi 2. Kalau vektor A-nya di dimensi 3, berarti vektor B-nya juga harus di dimensi 3. Kalau beda dimensi, berarti tidak bisa kita kalikan. Oke, itu untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, nah yang diketahui itu adalah vektor A, vektor B, dan sudut. Jadi ada sudut di sini. Theta sebagai sudut antara vektor A dan B diketahui. Berarti nanti rumus yang bisa dipakai A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta. Dengan ketentuan bahwa tetanya itu harus terletak antara 0 sampai pi. Berarti tetanya dibatasi, minimal 0 derajat, maksimal adalah pi. Pi itu adalah 180 derajat. Itu ya. Jadi ada dua rumus yang bisa kalian pakai, tergantung dari mana nanti soalnya itu yang diketahui komponennya yang mana aja. Sekarang kita masuk ke sifat hasil kali skalar. Ada 4 sifat yang harus kalian tahu. Sifat yang pertama, bahwa A dot B sama dengan B dot A. Jadi bersifat komutatif, artinya dibalik pun nanti hasilnya akan sama. Kemudian sifat yang kedua, A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Jadi bersifat distributif, kayak perkalian biasa. Jadi A dot B tambah A dot C. Kemudian sifat yang ketiga, M dikalikan A dot B sama dengan MA kali MA dot B atau A dot MB.
dengan M-nya itu adalah bilangan real. Kemudian sifat yang keempat, jika dua vektor itu dikalikan skalar, jadi vektor A dot A itu sama dengan panjang A kuadrat. Oke, itu sifat yang perlu kalian tahu gunanya untuk mengerjakan soal. Nanti kan ada soal yang terkait dengan sifat hasil kali skalar. Oke, sekarang kita ke contoh soal menentukan hasil kali skalar. Masuk contoh yang pertama. Nah, diketahui vektor A dan B, tentukan hasil dari A dot B. Kita jawab. Nah, kalau diketahuinya komponen vektor kan tinggal kita kalikan komponen yang seletak. Berarti 2 dikalikan 3 ditambah min 5 dikalikan 2. Hasilnya adalah 6 ditambah min 10 sama dengan min 4. Itu bisa dipahami ya untuk contoh yang pertama ya. Oke, next untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua diketahui panjang U, panjang V, serta besar sudut antara kedua vektor adalah pi per 6. Tentukan hasil U dot V. Kita jawab, karena yang diketahui ada sudutnya, berarti kita pakai rumus yang kedua. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Oke, kita masukkan panjang U-nya 8, panjang V-nya 5, cos theta-nya ini adalah theta, pi per 6-nya adalah theta di cos pi per 6. Pi per 6 itu adalah pi 180 ya. Per 6 berarti kan sama dengan 30. Cos 30. Nah, ini perlu kalian hafal ya, nilai kosinus sudut istimewa di bawah 90 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti tinggal dihitung ketemunya nanti adalah U dot V sama dengan 20 akar 3. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Bisa dipahami ya? Oke, next untuk contoh yang ketiga. Jika panjang U4, panjang V3, serta besar sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan hasil U dot U min V. Nah, ini kita pakai sifat U dot U min V, tinggal dikalikan biasa ya, U kali U dot U dikali min V min U dot V. Kemudian kita hitung pakai sifat kalau ada dua vektor yang sama itu dikalikan skalar, berarti kan menjadi panjang vektornya dikuadratkan. Berarti U dot U sama dengan panjang U kuadrat. U dot V berarti tinggal pakai rumus panjang U kali panjang V cos theta. Theta-nya adalah 60 derajat. Kita masukkan, kita hitung. Cos 60 adalah setengah. Dihitung ketemunya nanti adalah 10. Nah, di sini sebelum Ibu lanjutkan atau Ibu akhiri, apakah masih ada yang belum tahu nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa? Sudut 0 sampai 90, meliputi sin, cos, dan tangen. Bagi yang belum pernah tahu atau mungkin lupa, nanti bisa dikomunikasikan di forum diskusi ya anak-anak ya. Nanti akan Ibu jawab di sana. Oke? Terima kasih untuk materi hasil kali skalar. Silakan kalian pahami. Kalau ada pertanyaan, kalian tanyakan di forum diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.